kalih rencang-rencang supados nopo matur teng mriki kalih panjenengan sedanten. Nggih tujuanipun kados ingkang sampun disampaikan kalih Gus Ahid, kita di sini permulaan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang umum terjadi, yang umum terjadi karena evaluasi dari ketika marhalatul hifzi. Ini langsung mawon, saestu nyuwun ngapunten niki. Asline niki kata sing langkung sae saking kula saestu. Kula niki nggih tesih belajar enten Bu Eni, enten Pak Topa, enten Pak Faiz niki asline lintune juga pun jos-jos sekali. Niki namung kula napa nggih? Namung didhawuhi nggih ngoten niki. Pertama niki karena wekdalipun mepet dugi jam 8 ngoten dawuh Bu Eni, namung setengah jam sakniki pun setengah 8. Dados untuk efisien waktu nggak mungkin dengan waktu yang singkat setengah jam kita belajar dari makhraj A sampai ya, itu nggak mungkin, ataupun untuk tajwid dan sifatul huruf dan lain sebagainya. Jadi kita ambil poin-poin yang masih jadi salah kaprah niku salah tapi yo wis umum ngoten. Nah, biar bisa meminimalisir dan memperbaiki. Untuk segi makhraj yang pertama, yang sering terjadi niku dari makhrajnya jim dulu. Jim ini dari evaluasi masih banyak ketika mengucapkan jim itu sama seperti J, padahal J sama jim itu beda. Sinten sing maose masih J, ini rojim niku belum pas atau belum masuk dengan makhrajnya jim. Kalau jim itu karena mempunyai sifat yang berlawanan dengan hamas, yakni sifat jahar. Kalau hamas itu ada desisannya. Yang mempunyai sifat hamas hanya 10 makhraj yang terkumpul dalam lafaz fahasahu syakhsun sakat. Ibu, fa ha sa shin kha shad syakhsun shad sin kaf ta, dan niku fahasahu syakhsun sakat ha. Nah, artinya hamas itu ada aliran desisan, aliran angin, ada angin yang keluar. Kalau mengucapkan jim masih ja, itu berarti ada angin yang keluar. Kalau dulu ketika praktek dikasih tisu di depannya, kalau tisunya masih gerak, bukan karena angin, angin kipas angin, tapi karena angin yang keluar dari mulut, itu berarti belum bisa mengucapkan jim yang sempurna. Makhrajnya jim itu sama dengan ya, sama dengan ya, jim itu sama. Cuman bedanya kalau jim itu agak naik, nempel. Biasanya latihan jim itu coba kita mengucapkan ya, nanti posisi mulut jangan berubah, cuman ditempelin saja ya. Nah, itu nanti akan masuk ya. Kalau ja itu berarti posisi ujung lidah itu di tengah-tengah langit, padahal agak ke belakang lagi. Ya. Bukan seperti J, bukan seperti C. Enggak. Ya. Coba dipraktikkan sareng-sareng. Ya. Lagi. Coba yang belakang. Yang barisan belakang ya. Lagi. Depannya lagi. Yang depannya nanti dong. Yang paling depan dulu wes kan ngertos. Yang paling depan dulu ya. Lagi. Yang belakangnya yang keras lagi. Belakangnya lagi. Sing tengah kok dereng ya, sing tengah. Sing tengah kok meneng. Barisannya ndi kira barisannya. Coba sing tengah. Ulangi.
Lagi? Coba sing putra. Lagi? Oke. Kadang nggih, ketika mengucapkan per huruf ngeten iki saged. Tapi ketika praktek ke huruf yang tersusun atau satu ayat penuh, kok balik meneneng ja. Seperti TPG di sinilah di Tajeman. Setiap malam Jumat kan saya kasih tahsin ya. Itu kalau praktek satu persatu ya itu bisa, cuman satu huruf ya. Tapi nanti tak suruh baca Al-Qari'ah. Nah, balik meneneng ja. Sijil. Jadi makanya baca Al-Quran itu seperti dalam Nazm Al-Jazariyah, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya orang yang tahu tajwid dan tidak tahu tajwid kecuali riyadhah dengan mulutnya. Riyadhah dengan mulutnya niku pripun? Ya kudu dilatih terus. Ngoten lho, kudu dilatih, kudu diasah mulute. Tahu bacanya ja, tapi nanti kalau praktek a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau nanti yang jumnya banyak ngoten nggih. Nah, jadi kudu sering-sering dilatih nggih. Napa meleh nak nyuwun sewu menawi jenengan deres piyambak, oh jimnya oh masih jim, oh diulangi meleh. Ngoten mboten napa-napa. Jadi kita sering dilatih, sering melatih diri sendiri. Ngoten nggih. Niku yang pertama jim. Terus kemudian ho. Ha riyen nggih, ha. Ha niku makhrajnya di tenggorokan yang tengah dan karakternya ha itu bersih, tidak ada kasarnya, tidak ada kotornya. Soalnya kadang mengucapkan ha tapi kasar, jadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kasar jadi kotor, jadi mirip dengan makhrajnya ho. Jadi ha itu benar-benar bersih. Ha, ha hi hu ah, hu, ha hi hu bah, ngoten nek teng Nadia. Ha hi hu bah, hu han hanihah, naminal muhni mahihan haniha. Bersih, koyo nek sampai panjenengan kepetisen. Ha. Jadi benar-benar ada karakter hanya. Oh, ha. Dan juga kadang mengucapkan ha itu kurang tenggorokannya, jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Karakter hanya itu belum keluar. Ya, karakter hanya belum keluar. Ya niku untuk ha. Coba nyuwun praktek baca ha. 1, 2, 3. Ha. Ulangi. Ha. Coba maos bismillah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing sareng-sareng sari. Oke. Lajeng makhrajipun ho nggih. Ho niku kotor. Kasar, kotor. Ho. Kalau ho tidak ada kotornya, niku makin mirip dengan ha. Terutama biasanya anak-anak, niku ketika ho yang sukun, itu masih banyak yang kurang kasarnya, kurang kotornya, kotor. Harus ada koyonek jenengan ngorok. Ho, ya, ho bener-bener kotor, ya, ho kotor, ho. Ngaten nggih, buatan bersih nek bersih ha, kalau ho niku kotor. Niku. Lajeng wonten makhraj malih napa nggih? Napa? Ghain. Ha nggih. Ayo. Ghain kali ho itu kadar kasarnya niku benten. Kalau ghain niku lebih lunak, lebih lembut kasarnya, benten kali ho. Nek ho iku koyok riake aja ngedal. Ho.
Kalau ghain niku lebih lunak. Ghain, ghain, gha. Mboten kha, benten. Makhrajnya sama. Kha sama ghain yaitu di tenggorokan yang paling atas. Kan huruf halak yang ada 6 kan itu dibagi 3. Ghain kha niku paling atas, tengah ada ha dan ain, terus paling bawah ada hamzah dan ha. Nah, kalau paling bawah ya, ha niku kalau di An-Nadiyah harus ada getaran di dada. Mengucapkan ha kok dadanya belum bergetar, kayak ketemu sinten. Kalau dadanya belum bergetar, itu berarti belum sampai makhrajnya ha. Ya, harus berarti benar-benar dalam. Ha. Ya, ha. Cobi ha. 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 Lajeng a. Nah, a nek boten sampai bawah niku nanti kayak ain. Bocah biasanya wala antum. Antum buka dibuka biar sampai makhrajnya dalam a. Itu sama. Hamzah kali ha berarti di tenggorokan yang paling bawah. Nek tiang jalan aslinya bergetar banget ya. Okay. Coba gitu. Terus yang di tengah ha sama ain, yang paling atas niku kha kalih ghain. Nah, sama, makhrajnya sama di tenggorokan paling atas, cuman kadar kasarnya beda, kotornya beda. Kalau kha itu benar-benar kotor, tapi kalau ghain itu lunak. Ya, ghain, mau. Tapi awas, mimnya jangan ke bawah mau. Nah, mim itu bertentangan dengan sifat isti'la. Nah, isti'la niku gemuk, berat, daging kayak sinten. Siap dikorbankan ngejar. Lawannya isti'la niku istifal. Nah, istifal kados kula. Tipis. Tidak berdaging, tidak berat, tidak gemuk ya. Kalau isti'la itu gemuk, berat dan belembung. Huruf isti'la itu hanya ada 7 yang terkumpul dalam fusobol lingtu. Nah, niku. Dan tingkatan isti'lanya itu juga beda nanti. Yang paling tebel, paling gemuk itu yang mempunyai sifat idgham, yaitu shad, wad, ta, wa. Niku tingkat gemukannya gemuk banget. Gemuk banget. Nah, kalau lawannya dari 7 huruf niku adalah istifal tipis, seperti mim, wawu, ya pokoknya selain 7 itu. Jadi ketika mengucapkan ma jangan sampai ma. Nanti jadi tebal. Ma. Terus wah biasanya wa. Wal asri. Wah. Ya, karena mempunyai sifat istifal. Tipis, ya. Ma. Nah, mau bubi jangan sampai mau bubi. Mau bubi. Mau bubi. Nah, niku nggih. Mangke praktek Fatihah. Sing penting Fatihah. Lajeng bod. Nah, bod niku nggadahi sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu istiqolah. Istiqolah itu diambil dari kata pola, panjang, berarti memanjang. Maksudnya ketika mengucapkan bod itu memanjang dalam arti anginnya dikumpul ke tenglebet. Nggak bisa mengucapkan bod hanya bod, itu tidak bisa. Bod harus bo. Makhrajnya kan pinggir lidah nempel ke gigi geraham, bebas.
pinggir sing kanan nopo sing kiri. Wo. Jadi memanjang wo karena istiqolah. Tidak bisa hanya wo gitu saja. Wo. Walau bolin tidak bisa hanya walau wo. Itu belum ada istiqolahnya. Walau karena istiqolah memanjang. Ngaten nggih, niku bod. Lajeng wonten shin. Shin niku juga mempunyai satu sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu tafashi. Tafashi niku menyebar angin. Kalau tidak ada tafashi, mangke dadose sin. Banyak niki lare-lare sing shinnya kurang tafashi. Minasyaitonirrajim. Karena kurang tafashinya. Menyebar anginnya benar-benar nyebar. Sya. Nah, niku namanya tafashi. Mboten enten teng huruf lain. Sya. Coba praktek sya. Lagi. Lalu dot dereng praktek nggih. Saniki dot. 1 2 bo. Malih. Walau bolin sareng-sareng. Nah, biasa nih anak-anak niku kadang sok dadi walap bolin. Dadine P. Walap bo. Ngelap apa nih? Tidak, bukan seperti itu. Mungkin karena dari awalnya nggak langsung dibenahi, katanya. Terus dibenahi. Walap bo. Kadang nek mboten walap, lidahnya metu. Walap bo. Dan itu kesalahannya di situ. Bukan walap bolin atau walap bolin. Ya. Jadi lidah tidak keluar. Pinggir lidah nempel ke gigi geraham atau yang kanan atau yang kiri bebas. Atau miring kanan, miring kiri atau keduanya seperti Kanjeng Nabi nek sakit. Karena yang fasih-fasihnya, paling fasih-fasihnya orang yang mengucapkan makhrajnya Allah itu adalah Kanjeng Nabi. Paling susah, paling sulit adalah mengucapkan makhraj Allah. Ya. Kalau bod ini boleh miring kanan atau miring kiri. Nah, Kanjeng Nabi dua-duanya. Ya, lajeng wonten makhrajnya zal. Ya. Zal kalih zo niku sami. Bentene kalau zo niku mempunyai sifat isti'la. Ya. Sifat isti'la, mau gemuk, ya. Zu. Nah, zu. La, zu. Nek za wo kan zal wo kan hampir sama. Zal kali wo. Coba kalau yang itu di surat apa itu yang lulilat. Nah, itu kan pakainya zal. Lulilat. Kalau bacanya lulilat, mangke dados lo. Itu jadi sudah merubah makhraj. Hati-hati, kalau Al-Qur'an sampai mengubah makhraj itu bahaya, tidak boleh dosa, ya, karena sudah tertulis dari langit seperti itu, ya, tidak boleh sampai mengubah makhraj ataupun mengubah harokat dan lain sebagainya. Nah, bisa saja pengubahan makhraj itu karena pengucapan kita, ya, ngerti ini zal, tapi prakteknya ternyata macamnya zo. Ya seperti tadi, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi faqihi. Harus benar-benar diasah mulutnya. Tahu ini zal, tahu ini zo. Tapi nek boten nate dipraktekke, yo sami mawon. Kedah sering-sering praktek, sering-sering deres, sering-sering diasah mulutnya. Ngoten nggih? Lulilat, lu kan ndak. Lulilat bukan lulilat. Nek lulilat niku mangke dadi zo. Ngoten. Wonten melih makhraj perlu ditanglekke melih.
Nek boten mangke lanjut nang tajwid. Napa? Qaf. Qaf. Qaf niku makhrajnya di kako. Kako. Nek kalih kaf kan punya sifat hamz ka. Fahafahu syakhsun sakat ka. Kalau ko tidak punya sifat hamz, ko tertahan jahar ko. Semakhrajnya ko itu hampir mirip dengan ka. Kalau ko makhrajnya sampai betul Bu. Depan kaf ya. Ka di belakangnya, ko di depannya. Ko. Dan punya sifat isti'la. Punya sifat isti'la. Tapi nuwun sewu. Awas kalau mengucapkan huruf isti'la, kan huruf isti'la walaupun berharokat apa saja tetap kudu isti'la. Kudu tetap gemuk, kudu tetap berat, ngoten loh. Tapi nanti kadar isti'lanya itu berbeda. Apalagi ketika berharokat kasroh. Itu tidak 100% jadi menimbulkan menambahi i jadi kui. Nah itu jangan, tidak pas. Jadi cukup bibirnya mencucuk maju, tapi jangan sampai kui. Mustaqim itu salah. Mustaqim betul. Istilah tapi di tolke betul. Jangan mustaqim. Cukup ada naiknya, cukup bibirnya maju. Mustaqim. Ghasiqin. Tapi enggak ghasiqin. Mustaqim. Apalagi kok enggak ada istitolah, enggak ada istilahnya. Nanti kayak tak. Ti. Poti. Jangan sampai kui, bukan kui. Betul deh, itu huruf os. Jadi hati-hati ketika mengucapkan isti'la yang berharokat kasroh. Dan biasanya anak-anak lalai itu ketika mengucapkan isti'la ketika berharokat kasroh ataupun sukun. Kadang tidak anak-anak pun, ketika saya tahsin ke guru-guru TPQ yang malam niku, itu juga kalau nggak hati-hati, yahfa, harusnya kan yahfa, yahsha, kan ngoten. Jadi ada memajukan bibir, memajukan bibir. Ngeten nggih, itu harus hati-hati ketika sukun terutama dan juga kasroh. Mungkin kalau yang fathah ataupun doma itu sudah semi otomatis ya. Sudah seperti itu. Tapi kalau yang kasroh ataupun sukun kalau tidak hati-hati, niku isti'lanya akan hilang. Jadi harus ada majunya. Yahfa, yahsha, yau mau. Nah, khusyabah tinggi mau lubi mau. Tapi mimnya jangan ke bawah isti'la. Jangan mau ngoten nggih. Seperti niku. Ini kok meh jam 8 niku pripun? Alhamdulillah. Kalau itu kan kita ngaji ya, waktu itu bisa di nyeklok. Ya itu karena sifat kolkolahnya. Nyekluk mendalnya itu karena sifat kolkolahnya. Aku. Kalau yang itu biasa aku. Bisa digunakan kalau kapasitasnya ada. Nyeklukit biasanya ya terliku ketika matinya loh. Kayak dah, betul sing nyekluknya ya ketika kolkolah itu kan huruf kolkolah mendal niku terjadi ketika huruf tersebut itu mati.
Gitu. Qalqalah sugro, qalqalah kubro. Kalau sugro matinya asli, kalau kubro matinya mendatang. Nah, terjadi mendalnya itu karena mati. Aku, yang nggak usah terlalu ada tapi nggak al kadarnya sama nah, jangan yang terlalu al-qari'atu al-qari'ah buatan sing nyekluk banget mangke nyekluk eteng ketika mati keluar kolkolah keluar mendalnya itu ketika mati hujatin jadi anak-anak apa baju di toko baju di toko ade aku nah itu aku harus ada mendalnya dan hati-hati nggih kalau tidak hati-hati selain huruf 5 kolkolah niki jangan sampai mendal atau yang bisa dikatakan tawallud dari kata walad anak berarti menganakkan kayak mahe ale jangan ketambahan itu jangan ale hamatu bisa jadi yang ada mendalnya hanya kolkolah niku mau selain itu jangan dan juga ini ada 5 huruf yang bayini itu bayinar rokhawah wasyiddah tidak ditahan dan tidak terlalu lepas yakni ada 5 huruf yang terkumpul dalam lafadz lin umar lam, nun, ain, mim, ro ini jangan terlalu ditahan alhamdulillah itu berarti syiddah tertahan alhamdulillah tapi jangan terlalu lembek alhamdulillah jangan terlalu ditahan alhamdulillahi rabbil alamin itu kurang pas karena lin umar tadi lam nun ain mim ro mempunyai sifat bayini yang diantara rokhwah dan syiddah jadi tengah-tengah halus alhamdulillah jangan alhamdulillahi rabbil alamin sama an'amta biasanya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim an'amta alaihim ghairil maghdubi an'amta bukan an'amta alhamdu tapi jangan sampai tawallud jangan sampai alhamdu an'amta jangan sampai ketambahan dan juga sampai tegas banget alhamdu an'amta tidak masuk sifatnya karena bukan syiddah bayini tadi bayinar rokhawah wasyiddah di antara lunak dan juga di antara tegas itu nafasnya tertahan an'amta itu nafasnya tertahan an'amta alhamdu ngaten nggih tuh cemolu hamzah sukun a i u ba jangan sampai ba nah kalau terlalu ditekan itu nanti jadinya ain kayak bocah-bocah nih Bu kadang tak bilang kayak Rabbil firli wali walidayya walil mu' adalah hamzah mu jangan ditahan jangan mu' dibuka nah itu tadi buka hamzah itu dibuka a i u ba jangan ba kalau ba itu tertekan nanti jadi ain yang tengah jadi nek tertekan makhrajnya munggah nek tertekan makhrajnya munggah jadi ain ba
a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah niki jadi kelingan. Mat tabi'i, semua ulama sepakat panjangnya berapa alif? 1 alif atau 2 harokat. Kalau dalam kitab yang saya pegang, ini metode Anandiyah ya, dan ini sama, metodenya sama dengan MMQ, ini tuh sama. Membaca mat tabi'i itu jangan ditambahi ataupun dikurangi dari 1 alif. Kalau dikurangi itu hukumnya haram syar'i. Haram syar'i. Kalau ditambahi itu hukumnya makruh sing banget, mendekati haram. Nah, jadi biasanya anak-anak niku mboten ning anak-anak. Kadang kula nggih mirengke tiyang dewasa. Ketika mat tabi'i yang wakof ataupun mat iwad niku napa? Fathah tanwin yang dibaca wakof. Fathah tanwin yang dibaca wakof kecuali tak marbutoh. Itu kan dibaca panjang fathah 1 alif. Mubinan, mubina. Nah, biasanya bocah-bocah niku panjangnya over. Koyo makarit isukun. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Panjangnya pol. Ngalahi mat arid li sukun. Padahal mat arid li sukun mat arid li sukun itu ada 3 bacaan. Panjang kadar panjangnya itu ada 3. Yang pertama pendek, pendek-pendeknya itu 1 alif. 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua tengah-tengah yaitu 2 alif atau 4 harokat. Yang ketiga 3 alif atau 6 harokat. Tapi jangan disampaikan ke anak-anak seperti itu. Nanti bingung. Nanti bingung. Kita sepakat dari awal kalau di Anandiyah pakainya yang 6 ketukan paling panjang. Jadi 3 alif. Jadi 3 alif. Aslinya nek 1 alif itu boleh, tapi yo kudu serasi. Nek maca 1 alif terus 2 alif 2 alif terus 3 alif 3 alif terus tajwid itu serasi, menyerasikan. Tidak boleh sakarepe dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak boleh. Harus serasi. Nek 1 alif terus, 2 alif terus. Malah kadang itu ada yang baca mat alif syukur ana panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Panjangnya neng di. Nah, tapi kembali lagi ke tadi mat iwad atau mat tabi'i yang dibaca wakof itu biasanya kepanjangan. Di stop, direm. Jangan sampai panjang banget. Mangke gurunya sing saged ngerem. Bocah nek mboten direm, yo ngoten terus. Ngoten nggih? Nah, terutama yang anaba awal-awal atau abasa wa tawalla. Nah, diwasolke enggak apa-apa, itu ada anja. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Jadi kadarnya panjangnya hanya 1 alif. Terus kemudian untuk ikhfa. Nah, niki. Ikhfa ini biar serasi karena kita metodenya Anandiyah dan juga saya dipakai untuk MMQ juga yang metodenya sama. Niku ketika mengucapkan ikhfa itu hurufnya ada berapa Ada 15. Kalau dalam kitab apa itu? Syifaul Jinan, syifzasana kam jada syakhsun qad sana tum thayyiban zid fi tuqal. Nah niku. Ketika kita mengucapkan ikhfa, jadi kita siap ke makhraj setelahnya. Disesuaikan dengan nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf apa. Jadi ada tingkatannya. Tidak semua ikhfa dibaca kabeh niku mboten. Angta min duni boten. Ada tingkatannya. Karena
ta, dal, po, bod niku makhrajnya berdekatan dengan nun. Berdekatan dengan nun. Jadi ketika mengucapkan ikhfa yang bertemu dengan 4 huruf tersebut itu tidak yang tapi lebih ke nunnya. Ikhfa itu kan baina izhar wal idgham. Baina izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu dimasukkan. Kenapa izhar jelas? Karena huruf halak, izhar kan hurufnya halak tadi. Itu makhrajnya jauh dari nun. Makanya jelas nunnya. Kalau idgham, kan ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, lam ra dan yang mu, itu karena makhrajnya dekat, sangat dekat. Sangat dekat dengan nun, akhirnya diidghamkan. Kan mayyasha nunnya hilang, dimasukkan diidghamkan ke ya. Itu karena makhrajnya sangat dekat dengan nun. Kalau ikhfa itu nggak yang jauh banget, nggak yang dekat banget. Jadi baina izhar dan idgham. Nah, dari 15 ikhfa niku itu juga tingkatan ikhfanya, tingkatan samarnya sesuai dengan ketika bertemu dengan makhraj apa. Nah, tadi yang 4 itu karena dekatnya dekat agak dekat, niku jadi kadarnya niku nunnya nunnya agak jelas, enggak sejelas idhar itu enggak. Jadi ngeten contoh ya, anta boten sing anta kita siap ke makhrajnya ta, bukan anta. Kadang ngeten niki paham iya, tapi ketika praktek mangke balik meneh ning setelan awal. Nah niku pokoknya kudu terus dilatih kata nggih. Anta min dunihi ampoko mambudin ya. Terus nanti yang bener-bener niku qaf dengan kaf. Angpo rok angpo mingka itu benar-benar nanti selain itu di tengah-tengah kayak shin itu aslinya rada mi syai tidak mi syai benar mi syai siap ke shinnya min wa amanahum itu ikhfa. Jadi hati-hati kita karena di satu atap SD di Samawi, jadi biar anak-anak itu bacaannya sama, seragam. Ngerti nggih? Biar seragam, biar sama dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bacaan ikhfa-nya seperti itu. Anta man tazakka dakka. Biasanya anak-anak niki sing kata sing lalai gitu. Dakka hubban jamma. Ngoten nggih? Iku ikhfa. Mun offside. Monggo menawi enten sing ditanglet Iki dereng praktek Fatihah lho, Fatihah. Ya minjang oleh. Ya, jadi kan yang biasanya Ar-Rahman. Oh, nggih. Itu juga termasuk catatan yang umum terjadi. Fatihah karena kita lagunya sama ya. A'udzubil lagu. Ketika Ar-Rahman itu karena ke bawah lagu, matobi ini kan kata sing offset. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Jadi ini kan matobi cukup satu alif. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dipanjangkan lagi, jangan dikasih cengkok lah. Kadang cengkokan ini tuh Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba derek mau Fatihah lah. Saking ta'awud sarang-sarang 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mungkin kalau bareng-bareng susah ya. Maksudnya semua kelihatan baik, baik-baik saja. Tapi namun mengingatkan alhamdulillah tadi ya, jangan terlalu alhamdulillah. Hamnya iya tapi alham an'amta sama urinnya itu jangan yang mau terlalu ditahan, mau ada aliran lunak mau robil karena ada aliran anginnya. Betul nggih? Mana barung-barung dunia. Sama ar-Rahmannya diingat jangan terlalu panjang. Ya, karena jangan sampai ngaku itu jadi merubah tajwid ataupun merubah makhraj. Yang paling pokok itu ya tajwid kali makhrajnya. Ya, lagu itu hanya sebagai hiasan biar lebih indah didengar, biar lebih enak didengar. Awas membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi ketika sudah membaca Al-Quran wajib hukumnya dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu yang mau meliputi tadi dari ada makhraj, ada sifat, ada hukum-hukum bacaan. Wajib hukumnya dengan ilmu tajwid. Nah, wajib berarti ya wajib. Nggih, ngaten mawon, enten sik ditanglekke malih. Sampun men offset ngapunten kathah lepat saking kula saestu nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.